ilaha illallah. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film asal negeri Upin Ipin, yakni yang berjudul Munafik. Ya, film yang bergenre horor religius ini dirilis pada tahun 2016. Film tersebut menjadi salah satu film yang cukup banyak diminati pada saat itu. Bahkan film ini mencetak rekor dengan pendapatan 58,9 miliar. Film Munafik menceritakan kisah Adam yang menjalani proses menemukan kembali keimanannya atas luka yang mendalam terkait kematian istrinya dan perjuangan Adam menghadapi makhluk yang mengganggu seorang wanita yang bernama Maria. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Inilah Munafik. Scenes pertama diperlihatkan seorang wanita yang bernama Maria. Ya, ia menemukan barang yang tak lazim berada di dalam rumahnya. Tak diketahui barang tersebut apa dan berasal dari mana. Yang jelas dari situlah awal mula banyak terjadi teror yang menimpa Maria. Masih di tempat yang sama, yaitu tempat Maria, didapati seorang wanita. Beliau adalah ibu tiri dari Maria. Didapati ibu tiri Maria tidak sengaja melihat catatan-catatan dan buku-buku milik Maria yang berkaitan dengan setan dan iblis. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Sebenarnya dia mengajak golongannya untuk menjadi penghuni neraka. Bagaimana teror-teror dan gangguan yang dialami oleh Maria. Entah nyata atau hanya halusinasi Maria yang seolah-olah melihat seorang anak kecil yang bermain bola. Dan tiba-tiba ya, tidak diceritakan siapa dan dari mana sosok anak tersebut. Yang jelas Maria pun seolah-olah terus dihantui dan diganggu. Setelah sampai Maria pun di dalam mobil pun Maria tak hentinya ketakutan. Yang melihat pantulan-pantulan bola yang tak siapa yang melempar dan memainkannya. Yang jelas dia adalah sosok anak kecil tersebut. Adegan kembali di rumah Maria. Ya, kita diperlihatkan ibu tiri Maria sedang berbincang dengan laki-laki paruh baya yang tidak lain tidak bukan merupakan ayah dari Maria yang bernama Osman. Dari sini kita mulai melihat kejanggalan demi kejanggalan yang ditunjukkan oleh ayah Maria, yaitu Osman, yang justru merespon biasa-biasa saja ketika ibu tiri Maria bercerita bahwa dia melihat Maria lebih tertarik dengan buku-buku tentang setan yang diperlihatkan di bagian awal tadi. Sedangkan banyak ayat suci yang lain. Al-Quran bukan hanya ceritakan pasal jin, iblis dan syaitan semata-mata. Sedangkan banyak ayat suci yang lain. Al-Quran bukan hanya ceritakan pasal jin, iblis dan syaitan semata-mata. Pada adegan ini diperlihatkan Adam bertemu dengan sosok perempuan yang nampaknya adalah korban kecelakaan. Ya, siapa lagi kalau bukan istrinya, Zulaika. Pada adegan tersebut diperlihatkan Adam bersedih dan menangis, tapi tiba-tiba ya, lagi-lagi itu hanyalah mimpi. Adam pun terbangun oleh Amir, anaknya. Adegan kembali pada tokoh utama kita, yaitu Adam, yang tiba-tiba menerima telepon dari seseorang. Ya, rupanya telepon tersebut dari Imam Ali, yang merupakan guru spiritual Adam.
Suman kata anak dia dah teruk sakitnya tu. Ya, beliau membujuk Adam untuk mengobati atau meruqyah seorang perempuan. Siapa lagi kalau bukan Maria. Sedikit informasi yang didapat dari obrolan Imam Ali dan Adam. Adam merupakan seseorang yang faham dan mengerti atas pengobatan ilmu ruqyah. Dia masih di Mekah lagi. Minggu depan baru dia balik. Tolonglah Adam. Mungkin dah sampai masa kamu kembali macam dulu. Bantu. Singkat cerita, mereka pun sampai di kediaman Maria atas permintaan ibu tirinya Maria kepada Imam Ali. Entah jin, iblis, setan, atau demit apa yang merasuki Maria. Adam yang ditemani temannya Saman pun sampai-sampai hampir kewalahan menghadapi sosok yang merasuki Maria. Sontak Adam pun bergegas membacakan lagi ayat-ayat suci untuk melawan juri atau iblis yang merasuki Maria. Ya, rupanya ayat-ayat yang dibacakan Adam tak langsung mempan karena dahsyatnya kekuatan yang Adam hadapi. Dan tiba-tiba, ya, Azman pun terpental jauh, ngacleng karena jeritan iblis Maria. Melihat seperti itu, Adam pun terus-menerus menyuruh membacakan ayat suci-suci Al-Quran kepada Saman. Teruskan baca Azman. Entah siluman cicak atau toke yang merasuki Maria sehingga membuatnya bisa menempel di dinding. Tapi Maria tak sampai melahap seekor nyamuk. Melihat keadaan semakin genting, Adam pun mengeluarkan jurus pamungkasnya. Dan akhir cerita Maria pun berhasil dikalahkan dengan berakhir memuntahkan paku. La hawla wala quwwata illa billah. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Setelah mereka berhasil mengeluarkan jurik tersebut, mereka pun pamit dan pulang. Ni, saya ada juga ikhtiar kat tempat lain. Tapi keadaan Maria makin lama makin teruk. Sebagai manusia, kita tak sepatutnya takut dengan iblis. Sesungguhnya Allah tu dah muliakan anak Adam. Kita semua lebih mulia daripada jin dan syaitan. Yelah, tapi sebab Berpindah lagi kepada Adam yang terus-terusan dihantui oleh rasa bersalah atas kematian istrinya. Ya, bak jatuh tertimpa tangga. Adam pun yang sedang melamun menerima telepon dari anaknya Amir, yang sedari awal tak henti-hentinya merengek dan menangis ingin bertemu sang ibu. Meh. Kenapa ni tiba-tiba call ayah ni? Nanti ayah balik lah. Tak tahu pergi mana. Atuk pergi mana? Takkanlah Atuk tinggalkan Amir seorang-seorang kat rumah pula? Tak apa, ibu ada. Meh, tolong Meh. Boleh tolong ayah tak? Ayah dah penat dah dengar Amir cakap macam tu. Tak apa ya, ayah jangan risau. Ibu ada tengah jaga Amir sekarang. Kau ni tak faham bahasa ke apa ha? Berapa kali ayah cakap? Ayah dah tak nak dengar. Ayah tak nak dengar. Kau faham tak Meh? Kau faham tak? Ayah sakit jiwa lah ayah. Kau tanya pasal ibu. Berpikir panjang, Adam pun yang Ayah tak tersulut dengar lah emosi kau. pun pergi mendatangi makam istrinya dan menggali makam Zulaika yang akan dibawanya kepada hadapan Amir anaknya. Dan ya, lagi-lagi itu hanya halusinasi Adam yang terus-menerus mengganggu pikirannya. Ya, tak sampai di situ. Merasa Imam Ali lah yang menyuruh Adam untuk memusnahkan iblis tersebut. Teror pun berpindah menghampiri Imam Ali. Sampai-sampai membuat beliau mengalami kecelakaan dan meninggal dengan kondisi mengenaskan. Klimaks permasalahan pun terjadi ketika
ketika Adam mengetahui kabar kematian Imam Ali, yang Adam sadari bahwa itu semua ada hubungannya dengan kejadian yang Maria alami. Adegan ini berpindah ke Maria yang kembali mengalami gangguan dari demit yang mengganggunya tempo hari. Bahkan kejadian itu sampai-sampai membuat Maria akan bunuh diri dan dilarikan ke rumah sakit oleh ibu tirinya. Kau pergi! Kau pergi! Kalau kau apa-apa dengan aku bunuh kau! Aku tahu kau punca yang aku hilangkan! Jangan dekat dengan aku! Kalau kau dekat dengan aku bunuh kau! Adam yang terus-terusan terpikirkan Maria pun langsung mendatangi ke rumahnya. Ya, kedatangan Adam pun disambut oleh Maria dan ibu tirinya, yang pada saat itu langsung bercerita bahwa mereka sudah mengetahui punca atau orang yang mengguna-guna mereka. Ya, orang tersebut menjurus kepada Imam Ali, tetapi mereka enggan untuk menyebutkan namanya. Gunakan agama untuk halalkan perbuatan haram mereka. Siapa yang Maria masukkan ni? Saya tak sanggup nak cakap lah, Adam Ustaz. pun tak langsung Tu Ustaz percaya ketanya dengan ayah saya sendiri. saya, Pak Osman sehingga ada kat mendatangi bilik, Pak tapi- Osman dengan tujuan untuk menanyakan kebenarannya. Bukannya bertemu dengan Pak Osman tak lama kemudian, telepon Adam pun berbunyi. Ternyata itu adalah dari ibu tiri Maria yang mengabarkan bahwa Maria dilarikan ke rumah sakit. Seketika Adam pun terdiam karena mengetahui orang yang tadi berbincang-bincang dengannya bukanlah Maria dan ibu tirinya yang asli. Kejadian pun berpindah di rumah sakit, di mana tempat Maria dirawat. Maria yang sedari awal mengalami gangguan-gangguan makhluk lain pun tak henti-hentinya diganggu dan diteror ketika berada di rumah sakit. Sampai-sampai dia melarikan diri menuju basement kosong rumah sakit. Tak tahan dengan semua gangguan dan kejadian yang Maria alami, Maria pun segera meminta bantuan Adam untuk mengusir demit tersebut. Tak lama kemudian Maria pun ditemui Adam yang bercerita sambil berjalan kalau dia tersesat dan tidak bisa keluar dari basement tersebut. Dan tiba-tiba Kita pusing tempat sama ke Maria? Adam pun ditarik, diseret. Tak lama kemudian Adam pun mendengar suara teriakan dari Maria. Adam pun ya, benar saja. Maria pun didapati terkapar dan bersimbah darah. Ketika Adam menghampiri Maria, tanpa kita duga-duga, Maria menceritakan dan meminta maaf kepada Adam bahwasannya ialah penyebab kecelakaan yang Adam alami sehingga mengakibatkan istrinya meninggal. Sebenarnya Belum selesai. Kenapa? Apa kena mengenai saya dengan awak?
Kenapa Maria? Beritahu saya kenapa. Saya nak tahu. Beritahu saya. Dan ya, Anda pasti semua dibuat penasaran dengan sosok yang sepanjang alur cerita berada di balik semua ini. Ya, tanpa kita duga-duga dialah Pak Osman, ayah dari Maria sendiri. Nah, juga kerja aku untuk hancurkan orang-orang soleh dalam kampung ni. Aku benci orang macam kau. Konon-kononnya beriman. Rupanya Pak Osman yang sihir orang kampung selama ni. Arwah Imam Ali. Selama ini mengganggu Maria dan Adam. Rupanya tujuan ayah Maria tersebut adalah untuk membunuh orang-orang yang beriman seperti Adam dan Imam Ali. Sehingga orang-orang akan lebih percaya lagi pada Pak Osman sebagai punca atau dukun. Pak Osman sebab dia sayang dengan bapak dia. Pak Osman sama-sama berjemaah dekat masjid dengan orang kampung. Bersedekah. Apa tu semua Pak Osman? Kenapa? Sebelum nikah Pak Osman lumpuh. Epik antara Pak Osman dan Adam. Ya, entah bagaimana caranya Pak Osman dengan bantuan iblisnya pun berhasil membontang-banting dan menyiksa Adam supaya Adam lebih ragu lagi akan keimanannya. ألقيك يا زينب تعلم لي سيدك الذي. Adam yang sudah mulai terlihat lemah, tapi doa dan tekad Adam lebih kuat daripada iblisnya Pak Osman. Ketika Adam berdoa dan berserah diri kepada apa yang dia yakini, Tanamkan rasa was-was dalam hati kau, Adam. Tak ada siapa boleh tolong kau rasa. Aku tahu kau ragu-ragu dengan Allah. Tanamkan sifat dendam kau pada aku dan pada mereka yang nak bunuh keluarga kau. Jangan maafkan Maria. Mana sifat serakah dalam jiwa dan hati kau. Iya usurkumullahu fala ghaliba lakum. Orang beriman. Faman dalladhi yansurukum min ba'dih. tersambar petir kakek Zeus, Osman pun mati terbakar dengan keadaan yang mengenaskan. Di akhir film Adam pun terlihat bersedih dan menyesal karena sudah pernah ragu atas kehendak dan kuasa Tuhannya. Film pun berakhir. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah janganlah bersekutu dengan syaitan karena sesungguhnya itu adalah perbuatan yang laknat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam santai, Sans Movie.